Ketika orang tua aku iku ngegas, pasti menurut beliau dan perhitungan beliau, itu bener. Dan menurut beliau perhitunganku dan sudut pandangku sing salah. Makanya mana digas. Tapi ketika menurut beliau salah, gak akan ngegas. Karena atau kalau misalnya jenengan kurang nyaman di sini, cedek nopo? Iso Pak. Lha apa? Wis ngene. Ah, wis. Lah iya. Atau kalau kurang nyaman di kolom komentar Ojo lah pisan, teko TikTok. Ojol. Instagram ya ojol. Oh ya, enggak. Tapi kayaknya lek nanggone private session gak efektif sih saiki. Enggak ya? Iya. Oh iya, Gak terlalu ada abot. aktivitas ya. Iya. Jadi nang kene lah, tak ewangi. Monggo, jenengan ceritakan dulu difitnahnya dalam hal apa? Tak bantu nanti Yang jenengan. memfitnah siapa? Ini orang tua dengan atau orang tua dan? Ya. Nah, Yang jenengan butuhno itu dukungan atau solusi. Nah. Lek solusi. apakah menjadi masalah di mental sampean? Ya. Atau masalah di pikiran sampean? Karena dua hal ini akan berbeda. Solusi. Podo ae. Podo. Solusi atau? Gak ngono sampean butuh solusi atau butuh dukungan? Butuh dukungan. Karena anak sih gak butuh solusi, cuman dia merasa sendiri aja. Akan tak temani, tenang aja. Atau sampean pengen cerita saja? Yo gas, yo. Silakan ditambahkan di kolom komentar. Untuk sahabat ngopi yang lainnya yang mau komentar silahkan, kita terbuka dengan materi apapun. Ya, terutama di materi yang berhubungan dengan hubungan. Iya. Berhubungan dengan hubungan ini piye toh? Ya urusannya sama hubungan lah. Ya. Entah itu hubungan dengan diri sendiri atau orang lain. Orang lain. Jangan salah, kita juga pernah setiap orang pernah bermasalah dengan dirinya sendiri. Ya sampai saiki. Yo blek. Gak ero masalah yang mbak awake dhewe akhirnya disalahno wong liya. Itu mostly orang Indonesia. Makanya orang Indonesia seneng golek bener salah. Golek kami hitam. Gak seneng golek solusi. Karena bermasalah dengan dirinya sendiri. Hanya butuh ngomong didengar gitu ya. Iku orang kesepian. Ya, kesepian itu bukan berarti jenengan lagi sendiri ya. Tapi lebih ke rasa. Rasa gak punya teman, rasa gak ada yang mendukung. Itu kesepian. Tanda-tanda jenengan lagi kesepian, yaitu jenengan walaupun di tempat sing rame, rumah aduh, gak nyaman. Ya. Jenengan lagi gak pernah tenang di satu tempat. Pengen ngalih. Itu kesepian. Pengalaman ya. Ya iyalah. Gak pengalaman ya apa bisa ngomong. Lah. Detail mana? Nek aku wani, nek liyane gak wani, Pak. Ampus, Bon. Untuk sahabat ngopi yang baru bergabung silakan kalau mau komentar tambahkan saja komentar yang menjadi masalah sampean apa atau masalah sekitar sampean. Kalau misalnya sobat ngopi pengen nanya tema kita malam ini apa, temanya adalah dendam versus mengingat. Atau dikembangkan juga boleh. Aku gak wani komentar, itu lagi. Wow. Untuk tayangan kita malam ini, insya Allah kita akan tayangkan di YouTube. Kita jadikan beberapa part untuk mengisi kekosongan konten. Iyo. Karena seminggu ya, 2 minggu yang lalu 0. Gak ada konten Gak ada konten sama sekali karena kehapus. Minggu kemarin karena live kita cuma 45 menit jadi 2 part. Lah. Jadi sekali lagi buat yang sedang memiliki hubungan, khususnya suami istri, monggo belajar bareng di sini. Gak perlu jenengan menceritakan masalah dengan pasangan, tapi lebih enaknya ayo kita sharing tentang apa yang jenengan rasakan terhadap diri sendiri. Karena ketika secara self jenengan udah kurut, itu akan membantu
dan menyelesaikan masalah tanpa kita harus berusaha menyelesaikannya. Nanya Lijen, ra ono aku sih bang. Ya berarti kan harus aman Indonesia. Kurang gayeng. Hahaha. Iki lapo kok ended maneh. Oke, yang di Instagram, bye. Bye. Yang kita lanjut di TikTok. Hadi, faktanya saudara saya sudah tahu kalau saya benar Gus. Tapi orang tua saya ngotot. Tetap ngotot padahal salah. Nah, nek urusan iki akhirnya lebih ke arah spektrum sih. Spektrum sudut pandang. Mlebu frame, Pak. Lho iki iya kendeglekan. Aku tak yo kepingin nyantai. Aku tak geser, Pak. Kebacut. Aku mari ngono. Tetap ngotot padahal lah salah ini ketika orang jadi harus memahami spektrum orang tua juga. Jangan tanya kok iso jangan nganggap aku salah. Karena kadang sudut pandang anak dan sudut pandang orang tua itu sangat berbeda. Kenapa? Zamannya wis beda. Pengalamannya udah beda. Didikan itu juga berbeda. Terus circle juga pasti beda. Kemajuan teknologi juga beda. Insert keilmuan juga beda. Oh, wah kalau beda nih. Makanya sudut pandangnya beda. Lah, cara bijaknya seperti apa? Jenengan pahami dulu pola pikir orang tua jenengan. Setelah itu baru akan jenengan tahu kenapa sih kok aku dianggap salah. Ketika itu hal gak mayor, minor-minor aja, ya wis, terimaan, gak apa-apa. Karena dengan jenengan menerima orang tua, itu adalah bentuk usaha jenengan untuk jenengan diterima sebagai anak apa adanya. Terima aku apa adanya. Oke, mang, gak ngono, ket mang iku kate ngomong mek ngono dok. Gak sih. Apa? Gak. Jadi kan ketika apa namanya ada kesenjangan itu, yang harus ngalah siapa? Anak lah. Karena bukti bahwasanya anak itu berkembang. Anak itu lebih teredukasi. Ya dengan gimana dia memanage dirinya. Gimana dia menerima. Bukan meminta. Lek meminta apa bedanya Mbak Cilik? Nah kadang kan gini, kita terpaku pada benar dan salah ya. Ketika bicara sama orang tua tadi kan, Ya, orang tua di posisi salah tapi tetap ngeyel. ya. Saudara tahu bahwa kita benar, tapi karena orang tua ngomong kita salah, dia ikutan ngeyel. Lah saiki gayaku ono gak sih sakjane wong sing salah tetep ngeyel? Kalau kita ngomong spektrum orang tua loh. Samen kan ya dadi wong tua sih. Ya. Samen tau gak? Samen salah tapi ngeyel. Samen ngerti samen lagi salah dan samen ngeyel. Ya pernah. Kenapa? Tapi ketika logika sudah berjalan, kita sadar, ya kalau kita salah ya ngomong salah saya. Enggak, waktu itu. Waktu itu ya apa ya? Ya mungkin yang saya alami waktu itu ketika saya melakukan sebuah kesalahan, tapi saya ngeyel bahwa ini benar. Ya. Ini apa ya? Menyangkut orang lain. Loh ya, tapi sama ngerti gue salah. Ngerti. Atau sampean sih merasa itu sakjane bener? Enggak, salah tetap salah. Oke. Jadi kadang gini, orang tua dengan anak senjang umurnya kan lumayan jauh ya. Ya. Kalau kita memahami, saya juga kan anak atau walaupun saya Ya. orang tua untuk anak-anak saya, tapi saya tetap anak dari orang tua saya. Hmm. Ketika ngobrol dengan orang tua, harusnya kita yang menyelaraskan dengan pola pikir mereka kan. Oke. Sudut pandang mereka di mana. Kalau misalnya kita ngeyel, sama ini salah, Bu, Pak. Sing bener iku ngene. Kira-kira misalnya anakmu ngomong ngunu dengan bahasa yang seperti itu, nerimo nggak kita? Tapi kan balik lagi, bener salah itu yo.
Spektrumnya sih wombo loh, Bos. Iya, tapi kan Dari sudut gini, pandang mana? ada cara yang tepat untuk bicara dengan orang tua. Iya. Jadi nggak melulu tentang benar dan salah, tapi ada toleransi untuk triknya ngomong dengan orang tua itu kayak gimana. Bahasa kita apakah dipahami orang tua? Belum tentu kan. Iya. Bahasa orang tua katakan udah sepuh, di rumah saja kegiatannya, basic pendidikannya seperti itu. Kesenjangan umur beliau dengan kita agak jauh. Otomatis bahasa kan menjadi masalah di situ. Iya. Dan karena kalau sepengalamanku yo, ketika orang tua aku itu ngegas, pasti menurut beliau dan perhitungan beliau, itu bener. Dan menurut beliau perhitunganku dan sudut pandangku sing salah. Makanya mana digas. Tapi ketika menurut beliau salah, gak akan ngegas. Karena entah itu orang tua atau orang normal yo, ketika jenengan ngerti salah dan iku ngomongnya fair, gak kemakan masalah ego, gak kemakan masalah izin, gak mungkin ngegas. Ya. Lah sering kali wong salah ngegas itu karena kepangan izin. Ya, banyak yang seperti itu. Lah permasalahan nih, kita akan fokus menerima itu dan orang tua kita akhirnya nggak merasa malu, akhirnya iso ngedokno ego nih. Atau kita akan ngegas balik sehingga egone kejawil akhirnya tetap kekeh. Nah, berarti kan cara ngobrol dengan orang tua, menyampaikan fakta, menyampaikan kebenaran, itu Ya. kan harus tepat. Oh iya, harus tepat banget. Sesuai dengan karakteristik orang tua masing-masing kan. Iya, dan harus ngerti sudut pandangnya wong tua iki lapo kok koyo ngono, harus paham. Dan kita sebagai anak kan harusnya lebih terdidik toh. Iya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan beliau-beliau ini. Bukan orang tua yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang upgrade ke sana. Orang tua menyesuaikan ke kita ku selesai di masalah sampai kita balik loh. Iya. Itu orang tua penuh penyesuaian ke kita. Kan nggak perlu kalau misalnya dalam kondisi seperti tadi, ya kita yang muda yang ngalah, bukan yang tua yang ngalah. Ngalahi artinya ngalah itu bukan membenarkan kesalahan enggak, tapi mengalahi untuk menyampaikan dengan tepat. Ya, sepakat. Ya iku sih, makanya buat Siapa itu mang? oh benar Gus, ortu gengsi ngaku kesalahannya. Ya wis, berarti kan sampe ngerti lah nek beliau wis gengsi. Nah, Ketika berarti jenengan ngepus kan berarti permasalahannya sekarang bukan beliau tidak mau mengakui kesalahannya, tapi bermasalah ketika seorang anak ingin mempermalukan orang tua. Nah, berarti kan egonya terjawil, Pak. lah iku berarti kan penyampaiannya juga cara komunikasinya yang Kurang tepat. kurang tepat dan perlu diperbaiki. Jadi saran sih lebih komunikasi yang apa namanya dua arah ya. Jadi orang tua kita sampaikan kebenarannya secara pelan-pelan atau dengan bahasa yang dipahami oleh beliau yang Iya. tidak sampai terjawil egonya. Soalnya ya bolak-balik sih. Aku ambek memes lagi. Tapi dasarnya apa ya? Aku adalah anak yang ya Allah apa ya? Kurang ajar mungkin ya. Tapi beruntung loh dididik yang di keluarga yang memang dar-dar kan. Kurang ajar itu satu, misalnya nih. Wis kita arguing. Aku ambek memes arguing gitu ya. Marono wis satu titik wis ketemu nih. Tapi memes tetap ingin mempertahankan pendapatnya. Dan aku ngerti, memes sih ngerti. Bahwasannya pendapatku iki luweh gak iso disanggah. Tapi lho le Mas Dono, tapi lho le ngono. Nggih lereh nggih mboten menapa nggih. Siap, awakmu nggih kula sing salah nggih Zaza nggih. Mesti ngono. Ini lanjutannya Nonanya Lijan. Kita juga lebih paham karakter orang tua juga. Kitanya juga harus lebih paham karakter orang tuanya juga. Iya, karena ya balik lagi ketika banyak yang menceritakan ke kita waktu itu gimana hubungan seorang menantu dan mertua, ya balik mana toh?
Iya. Apakah jenengan mau duwe mantu koyo jenengan sing mengkrai mertua kan lho. Apa jenengan rela? Nih lanjutan biar paham mau di timing. Sorry. Oh ya. Biar paham mau di timing bahasa yang seperti apa yang ngomong ke orang tua. Bahasa yang seperti apa untuk ngomong sama orang tua. Ya tergantung sih. Ada orang tua yang tipikal sam'an wa ta'atan ngono iku lho. Sing kamu harus tunduk patuh. Ketika kita punya ide, yo jadi tembakno langsung, jelas menyinggung. Berarti Ngeribon, Bos. pahami dulu karakteristiknya. Iya. Terus kemudian cari celahnya. Iya, contoh Pak D almarhum ambek almarhum Ebes, itu dua orang yang bertolak belakang. Padahal saudara kandung. Saudara kandung. Jadi misalnya putrane Pak D duwe ide nang abai, kawani direct. Lewat Ebes. Halo, dipantulno dulu, Oh iya. dhisik. Dan Ebes menerima gak apa-apa, anjene cacaku koyo ngono. Jadi kamu untuk berkomunikasi lewat aku ae. Beto ambek anak Ebes. Dor. Tas. Tapi kan kalau kita lihat di keluarga yang dibangun di era 80-an ya. Ini komunikasi antara orang tua dan anak itu kan sangat jarang. Gap gede. Ada gap di situ. Nih, dasarnya orang tua saya tidak pernah mau ngobrol dengan saya dan apapun yang saya lakukan tetap salah. Ini kan salah satu bukti. Bukan tetap apa ya? Iku makanya kalau ngobrol harus ngeribon, entah lewat Pak D atau lewat ibu. Berarti iku sing diomongno biasanya bapak deh iku. Nggih ta Mas Hadi. Apa meneh wong anak lanang jarang loh di era-era segitu ya. Iya. Bisa ngobrol sama bapaknya itu jarang tuh. Ono ya kayak aku GPU ado tapi kene melunat ya. Tapi memang kan gini, tiap keluarga itu punya cara yang berbeda-beda. Termasuk di keluarga saya kan, saya, anak kedua, kakak saya dan adik saya. Di antara 3 orang anak ini yang bisa ngobrol dengan bapak almarhum itu cuma adik saya. Iya, dari kecil. Saya sama kakak nggak bisa. Padahal anak kesayangan bapak, anak pertama. Ya gap. Kadang rumoso aduh salah aku duwe salahke nang anakku. Kate ngomong bingung aku iki wong tuwa mosok pantes ngomong ini. Itu sebabnya ketika orang yang konsultasi sama saya, itu pasti kata-kata pertama ketika mau menceritakan, itu selalu tak kei bantalan. Bantalan kata-kata. Jangan pernah memperdulikan norma adat, norma agama, atau norma-norma lain yang jenengan anut ketika menceritakan suatu rasa. Karena norma-norma itu sing akan menghambat orang untuk bercerita dengan lepas. Pantas gak aku menceritakan orang tuaku? Pantas gak aku menceritakan? Dan akhirnya jadi gak selesai. Jadi masalah yang bias. Iya. Karena bahasa yang disampaikan cara komunikasinya nggak pas. Iya. Tapi untungnya ketika keluarga saya seperti itu, sebelum bapak pensiun ada sosok bijak. Biasanya sosok bijak kan ibu ngomong sama 2 anak ini. Bapakmu arep pensiun. Mosok ya awakmu gak mau lanjut no model koyo ngono karo bapakmu. Gak pengen bapakmu tambah bisa survive nggak di usia pensiun itu. Artinya bisa bisa tenang. Ada yang ngajak ngobrol. Akhirnya terpaksalah. Kita paksa. Ya kita sadar aku nggak pengen aku digenek ngono karo anakku kan. Nah. Akhirnya kita maksakan diri untuk ngobrol walaupun awalnya kaku. Gak enak, kaku. Tapi kesininya jadi nyaman. Alhamdulillahnya gitu. Tapi kan balik mana berarti kunci nih? Tetap nang kepala keluarga. Iya. Misalnya waktu itu sing alai adalah apa sampean? Sing ngajak ngobrol di cair gak? Enggak.
ketika sing mulai adalah sampean merasa kayak ngono, Heeh. langsung diceluki. Tapi sing ngomong tutup memes yo. Le, aku suka ngene. Iki ditutup ta? Apa gak langsung seketika iku ambrol kabeh? Iya. Nah, itu loh. Pentingnya kematangan emosi seorang kepala keluarga. Oke. Oke. Ini kalau masih ada, kita tunggu 5 menit lagi. Live pirang jam sih, Mang? Karo. Nah, lumayan lah, 1,5 jam. Ya wis lah pengen 5 menit tutup aja. Tutup aja dah. Tutup. Oke, Sobat Ngopi yang sudah bergabung, terima kasih. Berkenan dengerin kita ngoceh. Ya. Tapi lain kali kalau kita live, tolong siapkan pertanyaan-pertanyaan. Nggih. Ya masalah-masalah seminggu iku lho kelompok wis. Iya, masalah dengan pasanganmu, dengan orang lain, Dengan dirimu sendiri. boleh. Tentunya kita live-nya ada di hari Senin, sekitar jam 9 lebih biasanya kita mulai. Ya. Di Obrol Warkop Siap. di TikTok. Dan akan kita tayangkan di YouTube-nya kita di Obrolan Warung Kopi. Saya Bang Najib dan Zaza. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tempat yang tepat untuk berbagi.